Selamat pagi dan salam sejahtera semua buat anak-anak sekalian. Puji dan syukur atas kebaikan Tuhan sehingga pada saat ini kita boleh berjumpa kembali, boleh bertemu kembali di ruangan ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema Aku Citra Allah yang Unik, untuk itu kita awali dulu dengan doa. Pada pertemuan yang pertama ini Bapak sendiri yang memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji dan syukur atas segala cinta-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh hadir kembali, boleh berjumpa kembali di ruangan ini. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, dan berikanlah roh pengetahuan kepada anak-anak didik yang ada saat ini, supaya mereka semakin hari semakin mencintai Engkau, tumbuh dan berkembang dalam mengembangkan iman mereka masing-masing. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena Dikaulah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagaimana tadi tema pembelajaran kita, Aku Citra Allah yang Unik, maka poin pertama yang ingin Bapak jelaskan adalah kata citra. Kata citra dapat diartikan sebagai image yang menunjukkan identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Biasanya citra dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan baik, dan umumnya terkait dengan tindakan, sifat atau karakter seseorang. Kalau kita mengatakan citra masyarakat tertentu, maka yang dimaksud adalah gambaran positif tentang nilai-nilai, karakter atau kebiasaan masyarakat yang mampu memberi ciri yang jelas dan tegas tentang masyarakat itu, sehingga bisa dibedakan dari masyarakat yang lain. Oleh karena itu, kita mengenal juga ada citra yang baik dan ada citra yang buruk tentang seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, kata citra juga mempunyai makna keserupaan, gambaran, atau kemiripan antara seorang atau kelompok yang dicitrakan. Misalnya, seorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena mempunyai keserupaan, gambaran, atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ia pun sekaligus mempunyai tanggung jawab menampilkan citra orang tuanya sebaik mungkin. Dengan kata lain, gambaran tentang orang tuanya bisa dikenali melalui ciri-ciri fisik atau pola tindakan anaknya. Demikian pula halnya citra masyarakat tercermin dalam perilaku setiap anggota masyarakatnya. Maka ada istilah orang, biasa kita kenal, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, anak adalah gambaran orang tuanya dalam hal kemiripan tadi. Misalnya, warna kulit, bentuk wajah, bentuk alis mata, bentuk hidung. Salah satunya biasanya mengambil ikut ayah atau ibunya. Nah, sekarang kita lihat pada kitab Kejadian. Coba kita buka dulu kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kita buka bersama di Perjanjian Lama, anak-anak, di Perjanjian Lama. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ataupun dalam Gaudium et Spes artikel 12 dokumen konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Nah, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Nah, kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dengan Allah berbeda, tetapi ada juga kesamaannya. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah hanya dikenakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Jadi hanya manusialah yang disebut citra Allah.
karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup, dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan berkat rahmat ia dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia diberi karunia khusus berupa: pertama, akal budi; kedua, kebebasan; dan ketiga, hati nurani. Inilah 3 karunia istimewa yang diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada manusia, dan tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya, hanya kepada manusia. Nah, kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Siapapun dia, ia adalah citra Allah. Ia wakil Allah di dunia. Sebagai citra Allah, manusia sangat dikasihi oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam ajaran gereja kita, di dalam Gaudium et Spes, artikel 12, manusia di dunia merupakan makhluk yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri. Di dalam Gaudium et Spes, ajaran gereja artikel 24 juga, manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Nah, karena semua manusia adalah citra Allah, berasal dari Allah, maka semua manusia mempunyai ikatan kesatuan. Mereka harus saling mengasihi, menghormati, tidak saling menghina dan merendahkan, serta hidup sebagai saudara satu terhadap yang lain. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke poin yang berikutnya, Bapak mau bertanya lagi kepada anak-anak sekalian tadi. 3 karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada manusia apa saja? Coba sebutkan dulu. 1, hati nurani. 2, kebebasan. Dan 3, akal budi. Nah, akal budi hanya manusia yang bisa berpikir, hanya manusia yang bisa sekolah, sedangkan pada ciptaan Tuhan lainnya tidak. Nah, kebebasan, manusia itu bebas, tapi dia bertanggung jawab, dia berbuat bertanggung jawab. Sedangkan ciptaan Tuhan yang lainnya pada binatang, mereka tidak memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani inilah yang bisa memiliki rasa tadi, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan hati nurani ini merupakan inti saripati yang terdalam dalam relung hati setiap pribadi manusia, sedangkan pada ciptaan Tuhan yang lainnya tidak memiliki hati nurani. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, Bapak ingin memberikan beberapa rangkuman atau tugas yang bisa kalian buat, bisa kalian kerjakan di rumah. Coba tolong ditulis ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah siap? Tugas yang pertama, 1. Arti kata citra. Nomor 2, tuliskan 3 kemampuan istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia dan berikan penjelasannya masing-masing. Cukup sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak rasa cukup jelas atas pembelajaran kita pada kesempatan ini, pada pagi hari ini. Aku citra Allah yang unik. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas napas kehidupan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kami, menyertai kami selalu, menerangi hati, budi, dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan curahkanlah kepada kami roh pengetahuan dan roh takut akan Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, karena Dikaulah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.